Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nuraini Amin, NPM 033323111030, mahasiswa semester 1 pada program studi pendidikan anak usia dini. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester pada mata kuliah konsep dasar anak usia dini di bawah bimbingan dosen Dr. Rosita Wondal MPD. Materi yang akan saya bahas adalah teori Sigmund Freud. Sebelum ke inti teori Sigmund Freud, mari kita bahas biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah pemula cikal bakal psikoanalisa. Lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di kota Freiburg yang terletak di wilayah Cekoslovakia di Austria. Ia merupakan pendiri aliran psikoanalisis di bidang ilmu psikologi. Freud mahasiswa terbaik di sekolahnya, meraih gelar sarjana kedokteran di Universitas Wina pada tahun 1881. Selama 10 tahun berikutnya, dia melakukan penyelidikan mendalam di bidang psikologi, membentuk staf klinik psikiatri, melakukan praktek pribadi di bidang neurologi, bekerja di Paris bersama neurolog Perancis kenamaan Jean Charcot dan juga bersama Dr. Joseph Breuer orang Wien. Langsung saja ke isi dari teori psikoanalisis Sigmund Freud. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Berikutnya, struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Yang pertama, sadar. Tingkat kesadaran ini berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil dari kehidupan mental seperti pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke dalam kesadaran. Isi dari kesadaran ini merupakan hasil dari proses penyaringan yang diatur oleh stimulus. Kedua, prasadar. Isi dari daerah tak sadar ini bisa muncul ke daerah prasadar jika sensor sadar menangkap bahaya yang bisa muncul akibat dari kemunculan materi tak sadar, yang kemudian materi ini akan ditekan kembali ke ketidaksadaran. Materi tak sadar yang sudah berada di daerah prasadar ini bisa muncul kesadaran dalam bentuk simbolik seperti mimpi, lamunan, salah ucap, dan mekanisme pertahanan diri. Dan yang ketiga, tak sadar. Tak sadar merupakan bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran. Menurut Freud, tak sadar merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Ketidaksadaran ini berisi insting, impuls, dan drives yang dibawa dari lahir serta pengalaman-pengalaman traumatik. Berikutnya, dinamika kepribadian dalam pandangan psikoanalisa. Dinamika kepribadian yang dijelaskan oleh Sigmund Freud cenderung pada kecemasan atau ketakutan. Hal ini terjadi karena rasa kecemasan atau rasa ketakutan yang lebih dapat mengakibatkan ego kadang-kadang terpaksa mengambil cara yang sangat ekstrim untuk sekedar menghilangkan atau mereduksi tegangan. Bentuk pertahanan yang paling primitif dari ancaman-ancaman luar adalah adanya penolakan terhadap realitas. Kecemasan tersebut dibagi menjadi 3 bagian yang berupa 1. Kecemasan realitas. Kecemasan realitas merupakan suatu kecemasan yang bersumber dari adanya ketakutan terhadap bahaya yang mengancam di dunia nyata.
Yang kedua, kecemasan neurotik. Kecemasan ini mempunyai dasar pada masa kecil dan konflik antara pemuasan instinktual dan realitas. Dan yang ketiga, kecemasan moral. Kecemasan ini merupakan ketakutan akan suara hati individu sendiri. Berikutnya, perkembangan kepribadian menurut Sigmund Freud. Yang pertama, fase oral dimulai pada usia 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, fase anal dimulai pada usia 1 sampai 2 atau 3 tahun. Yang ketiga, fase falis atau pelik dimulai pada usia 2 atau 3 sampai 5 atau 6 tahun. Yang keempat, fase laten atau latensi dimulai pada usia 5 atau 6 tahun sampai dengan 12 atau 13 tahun. Dan yang kelima, fase genita dimulai pada usia 12 atau 13 tahun sampai dengan dewasa. Berdasarkan materi yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Struktur kepribadian menurut Sigmund Freud diantaranya sadar, prasadar, dan tak sadar. Freud juga menjelaskan bahwasannya dinamika kepribadian yang ia jelaskan cenderung pada kecemasan atau ketakutan. Kecemasan tersebut dibagi menjadi 3 bagian yang berupa kecemasan realitas, kecemasan neurotik, dan kecemasan moral. Dan yang terakhir, tahapan perkembangan menurut Sigmund Freud diantaranya fase oral, fase anal, fase falis, fase laten, dan fase genita. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.